Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Hairunisa. Jadi kali ini aku lagi kedatangan tamu spesial. Lagi perasaan baru pertama kali deh, Cak. Enggak, kan kemarin aku. Oh iya benar. Mami Ices. Itu beda kan? Oke, next. Oke, next. Jadi hari ini aku spesial banget kedatangan sahabat aku dari TK, SD, SMP, SMA kita berseberangan. Dia masih stay di Purwakarta dan aku lagi jauh ke Tasik. Dan ke Arab Saudi. Enggak. Ya, jadi kali ini kita bakalan Q&A tapi di sini Q&A, betul. Tapi Q&A-nya jadi sama aku dibajak nih karena sama aku lagi gabut banget, sama Ica gabut parah gitu ya, puasa enggak karena kita udah di pengangguran baru kayak gitu. Jadi kita bakal Q&A buat teman-teman yang mau masuk UI, terutama untuk PG PAUD. Jadi kita bisa nge-review nih apa aja sih yang diajarin di PG PAUD itu, apakah cuma nyanyi aja kayak gitu kan, kayak itu book aja, betul. Karena aku juga dulu kayak ngajar ke PAUD itu nggak mudah loh ternyata. Iya bener, Istilahnya nggak mudah banget kayak gitu. Nah sekarang udah ada teman aku, Ica. Aku juga nggak ngerti kenapa dia ambil PG PAUD, karena mukanya emang muka garang gitu, jadi nggak cocok gitu kalau ke anak kecil tuh. Jadi sekali dateng anak kabur gitu ya. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin ada di sana ada satu ilmu yang emang bisa match gitu ya sama anak kecil. Oke bener ya, Ca? Iya. Kayak maksudnya kepo, Ca, kenapa sih kamu bisa milih PG PAUD gitu? Karena kan kebanyakan orang kayak judging di masyarakat itu, ngapain kuliah tinggi-tinggi gitu, orang kamu cuma nanti bakal ngajarin di grup PAUD gitu kan. PAUD kayak cuma nyanyi kayak gitu, nari-nari doang itu bisa gitu, belajar sendiri kayak gitu. Kenapa sih harus ada kuliahnya gitu loh, Ca? kenapa harus ada kuliah dan kenapa aku harus Pilih pilih PG PAUD. PG PAUD ya. Ya Iya sih. Allah, bener. Sebenarnya jadi guru PAUD itu suatu keberkahan banget sih. Kayak Berkah banget. Ada suatu kebahagiaan yang gak mungkin kita dapat, yaitu kebahagiaan sama anak-anak kayak gitu dah. betul, karena kamu belum punya anak kayak gitu ya. Iya, aku pernah nih cerita dulu ya pengalaman. Boleh Waktu mau itu salto mau cerita boleh, Cak, bebas ya. pertama kali banget aku observasi ke suatu TK yang ada di Purwakarta. Ini baru ya namanya maba kayak gitu ya, observasi masih Jelasin dulu maba apa ya. gitu. Maba itu jadi mahasiswa baru lah ya. Jadi ya ada suatu mata kuliah yang diharuskan aku terjun langsung ke taman kanak-kanak atau ke TK kayak gitu ya. Di situ tuh anak-anaknya tuh welcome banget. Jadi setiap ada guru yang baru atau siapapun yang observasi ke sana kayak gitu ya, mereka tuh langsung ini apa sih, menyambut dengan hangat kayak gitu ya. Jadi anak-anak Jadi maksudnya bawa api gitu ya. enggak dengan bawa api kayak gitu. Jadi mereka tuh langsung meluk ke aku teh dah, gitu ya. langsung meluk kayak gitu. Mungkin dikira ibunya. Oke. Langsung mereka tuh langsung meluk, dan di situ aku speechless banget ya Allah. Mereka itu emang benar-benar anugerah sih sebenarnya, anugerah. Dan seharusnya yang udah punya anak gitu ya, pasti mereka bersyukur lebih dari apapun. Terus alasan yang kedua kenapa aku milih PG PAUD, sebenarnya aku menghindari perhitungan. Jadi di PG PAUD nggak ada perhitungan itu, Mas? Bukan nggak ada lagi, banyak banget. Banyak itu juga kan. Ada statistika deskriptif, ada kayak gitu ya, banyak lah statistik. Jadi ada tersesat gitu ya. Jadi saya Tersesat juga. tersesat juga karena dari awal itu aku sebenarnya ingin fokus ke hubungan internasional, HI kayak gitu. Ini BTW bahasa aslinya lancar kan? Bahasa Cina ya alhamdulillah sih. Ya, alhamdulillah ya, wallahualam bisa. Ya Allah, maaf. Kayak gitu. Terus karena waktu SMA itu waktu Alia, karena aku Alia gitu ya, waktu di gimnasiumnya, kenapa ketika aku pas lihat kan banyak pilihan gitu ya, ada HI, Unpad, terus ada UPI tuh kayak agak nyantol gitu, soalnya ada guru juga UPI kayak gitu. Terus aku ngeliat UPI guru kayak gitu ya, padahal pertama tuh ya Allah serius nih aku mau pilih kejuruan gitu, apalagi ini anak usia dini gitu ya gitu. Karena dari awal aku udah suka sama anak, kuncinya itu sih suka sama anak. Pasti ketika udah suka gitu, udah klik aja gitu sama anak. Kesininya ya alhamdulillah Allah selalu ngasih kemudahan buat selalu bisa terus belajar tentang dunia anak. Ya. Kayak gitu. Oke, jadi berawal dari suka sama anak, jadi
gimana caranya biar anak itu bisa nyaman juga sama kita, karena emang aku juga ngerasain secara, karena emang ada beberapa anak yang kadang sulit untuk kayak masuk ya ke kita, maksudnya kayak gitu. Kadang ada yang anak tiba-tiba ngeliat kita tuh nangis gitu, nah misalkan kayak aku terlalu cantik atau gimana jadi dia nangis kayak gitulah, kayak gitu. Kayak jadi itu yang pertama, jadi harus suka dulu sama anak. Oke, selanjutnya nih Ca, kenapa sih harus UPI gitu PG PAUD-nya gitu kan? PG PAUD juga banyak mungkin di universitas lain atau di perguruan tinggi lain juga banyak gitu, kenapa sih harus milihnya yang ada di UPI kayak gitu? Kenapa harus di UPI? Karena lagi-lagi aku dapat informasi dari guru IPS aku, beliau itu masih muda ya. Thanks for your teacher, mungkin Ya, terima kasih nanti buat nonton ya buat bapaknya. Pak Yuda guru IPS aku. Jadi aku dapat informasi dari beliau. Kalau UPI itu salah satu, bukan salah satu lagi, 5 besar terbaik di Indonesia. Sekarang udah jadi satu. Iya, satu Iya, terbaik satu kan. terbaik loh. Alhamdulillah UPI, terima kasih UPI. Oke, kayak gitulah ya. Jadi berawal dari tahu dari dulu ya. Jadi abis tahu dari dulu baru tertarik tuh harus di UPI, karena mungkin secara apa ya, wording bagus juga, dan sekarang itu lagi naik gitu UPI. Aku satu guys. Jadi kalian yang mau jadi guru ya pilih aja UPI gitu. Kita jadi promosi ya. Mudah-mudahan aja dilihat sama teman-teman. Iya, siap. Oke, next, sekarang ketika kamu ngajar jadi guru PAUD gitu ya, atau sebelum ngajar nih gitu, kuliahnya ngapain aja sih gitu kalau di PG PAUD? Masya Allah, kuliahnya Ngapain aja gitu? ngapain aja gitu ya. Dari PG PAUD aja aku udah dapetin banyak sekali ilmu. Jadi orang pikir itu ya PG PAUD paling tepuk tangan, Yes, kita right. nyanyi-nyanyian Betul. kayak gitu ya. Betul. Oh my god, itu juga salah besar ketika mereka yang beranggapan seperti itu gitu ya. Di PG PAUD jurusan kedokterannya dapat, ada kesehatan, ada mata kuliah kesehatan dan gizi, Ada tugas. ada psikolog dari semester 1 sampai semester akhir tuh semua psikologi perkembangan anak tuh udah hatam, alhamdulillah. Kelihatan ya. Udah hatam psikolog. Kan nggak harus susah-susah masuk psikolog kan, kita udah dapet di PG PAUD kayak gitu. Kemudian entah itu mungkin orang beranggapan gitu ya kalau PG PAUD itu ya cuma tepuk-tepuk, enggak, salah. Bahkan kita belajar dari itu yang namanya ada mata kuliah seni musik, Seni musiknya ada ya. untuk anak usia dini kayak gitu. Kemudian dan di seni musik itu pun bermacam-macam, ada tariannya, musikannya, lagu-lagu untuk anak usia dini. Kemudian banyak juga mata kuliah lain yang harus kita pelajari gitu ya, nggak hanya kayak kedokteran, psikolognya, sosialnya pun kayak gitu ya. Kemudian ya banyak juga kita belajar tentang model-model pembelajaran di PAUD, model pembelajaran kayak gitu, belajar lebih dalam mengenai dunia anak. Nggak salah loh, di PG PAUD juga kita banyak belajar tentang kayak bahasa Inggris. 2 semester kita belajar bahasa Inggris. Oh, ada bahasa Inggrisnya ya, ada bahasa Inggris untuk anak usia dini. Dan banyak juga kayak metode-metode yang digunakan di PAUD gitu. Jadi nggak asal gitu kita ngasih suatu ilmu atau pembelajaran ke anak kayak gitu. Oke, berarti bukan hanya nyanyi aja ternyata. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dipelajari ya. Terutama mungkin kayak aku tertarik banget untuk psikologis anak gitu ya. Nah, kalau aku juga sebenarnya di PKN juga ada gitu. Cuman nggak terlalu luas untuk mendalami psikologis anak, khusus untuk psikologis kejahatan kayak gitu. Kalau aku kayak gitu nanti kita bahas. Nah, untuk psikologis anak kan tadi lumayan menarik ya. Kamu hampir setiap semester kan kayak belajar psikologis anak kayak gitu. Sebenarnya apa sih yang kamu dapat dari belajar psikologis anak? Psikologis anak itu suatu kebahagiaan yang dimiliki oleh suatu anak. Semisal nih ada contoh satu anak dari usia dini itu dia tuh udah kayak bahagia dalam segi psikologinya, segi psikologi dia, kejiwaan dia kayak gitu ya. Yang suatu saat mungkin bisa dilihat suatu perkembangannya, entah itu perkembangan karena aspek perkembangan itu kan ada 6. Ya betul, ada 6. Dan semua aspek itu ya di PAUD pun itu harus tercukupi gitu ya. Dari kadeknya semuanya dari dasar di suatu pembelajaran di PAUD itu harus tercukupi supaya suatu si anak itu psikologi perkembangan anaknya itu bisa terpenuhi kayak gitu. Dan di psikologis anaknya juga itu sangat penting, dimana kita bisa mengetahui dari seberapa besar si anak itu tumbuh kayak gitu. Berarti secara perkembangan mental juga secara perkembangan apalagi ya? Akademik juga iya. Oke, ternyata emang ada beberapa basic yang harus dipelajari oleh beberapa orang guru PG PAUD gitu ya.
Nah Ca, kan tadi udah ini ya kan aku juga pernah nih ngalamin kayak ngajar ya di PAUD kan, Iya, ternyata capek gitu kan. capek. Ngajar di PAUD tuh capek asli loh teman-teman, kayak kita tuh harus menyediakan kalau bisa tuh harus sarapan yang banyak, bener gak sih Ca? Iya benar. Harus sarapan kan, Kalau nggak bisa pingsan. kalau nggak bisa bener pingsan kayak gitu, bener capek banget capek. Karena aku pernah punya pengalaman juga, jadi sebelum aku ke PAUD itu, nah anak-anak tuh jadi langsung nyerbu gitu, dan yang ini pengen kesini, ini pengen pernah ditarik-tarik kan. Iya, Ca? benar. Itu bener-bener kayak seneng sih ya, cuma kayak pulangnya itu langsung ada pegel badan kan kayak gitu. Nah kalau misalkan pada saat kamu ngajar gitu kan, anak-anak itu nggak fokus ya, jadi mereka kalau buat fokus itu mereka harus tepuk tangan gitu kan, susah kan buat ngambil fokusnya si anak itu susah. Nah kamu diajarin juga nggak gimana sih caranya ngambil fokus anak ketika belajar gitu? Iya. Tapi tanpa dipaksakan anak itu harus belajar. Oke. gitu. Iya. Sebenarnya fokus anak itu tidak bisa bertahan lama. Oh Iya, fokus bagus anak. Iya. Seberapa Fokus lama anak bisa fokus? sebenarnya 5 menit ke atas tuh itu tuh kalau semisal ada seorang anak itu bisa fokus dalam 5 menit atau 10 menit itu udah bagus banget, udah keren. Udah bagus ya. Ya dimana sebenarnya ada satu orang yang harus cerdas. Siapakah dia? Gurunya yang harus cerdas, gurunya yang harus bisa memotivasi si anak itu biar nggak bosen kayak gitu dah. Biar gak bosan gimana caranya? Ya biar nggak bosen, coba kita lihat proses pembelajarannya seperti apa kayak gitu. Kalau misalkan proses pembelajarannya bisa meningkatkan daya fokus anak kayak gitu ya dia bakalan terus bisa fokus menyelesaikan suatu pekerjaannya kayak gitu. Beda lagi semisal contoh nih, ada mungkin bisa si anak itu bosen kayak gitu ya. Coba kalau kita lihat gitu ya, kalau semisal nih kan biasanya kalau di tengah itu suka ada majalah. Majalah itu isinya apa? Majalah ya kayak gambar-gambar, Gambar-gambar. ada berita juga, biasanya ada opini kayak gitu kan. Terus apa yang harus dikerjakan oleh anak kira-kira dengan majalah itu? Kalau anak biasanya sih lebih ke melihat, ya mungkin ngelihat gambarnya, Melihat gambar. Selain dari melihat apa? dan melihat gambar ini kayak ulangan ujian nasional nih gengs. Kalau selama aku dulu ngajar nih Ca, jadi si anak itu yang pertama bisa ngenal dulu si lingkungannya. Dia aware nih, ternyata ada pohon yang warnanya hijau, ternyata ada rumah yang warnanya misalkan kuning, ternyata awan bentuknya kayak gini. Jadi dia kenal lingkungannya kayak gitu. Selain daripada itu, dia juga mengenal dirinya sendiri. Misalkan ini tangan loh kayak gitu, ini mata kayak gitu, Dengan majalah. nah kayak gitu. Nah terus mungkin kalau misalkan anak kalau aku dulu, jadi dia tuh dikasih kayak Lego itu kan banyak Lego sekarung gitu ya, biar mereka pada diem. Jadi si Lego itu ya biarkan mereka mau dibuatin apa, nanti bisa jadi dengan majalah itu mereka juga bisa mengeksplor ya, istilahnya kayak mengeksplor, dia buka-buka, itu kan ada suatu komunikasi yang dibangun antara saya misalkan dengan kamu gitu. Nah kayak gitu sih kalau kata aku, mungkin ya itu sih kalau aku yang Tugasnya apa? Kebanyakan tugas di majalah itu mewarnai. oh ya betul, that's good, bener-bener warnanya kayak Coba deh kalau anak diterus-terusin setiap hari gitu ya, kamu tugasnya mewarnai. Coba apa bakal yang bosen ya? dong. Nah disitulah kenapa anak bisa bosen gitu, langsung anak-anak pergi berkeliaran gitu ya, lari-lari gak bisa diem. Nah disitu yang harus cerdas yaitu yang pertama gurunya. Coba kalau semisal beliau gitu ya dalam suatu pembelajaran memberikan suatu pekerjaan ataupun apa ya, tugas-tugas ya, kalau orang dewasa menyebutkannya itu tugas-tugas Ya, atau betul, apa tugas-tugas. begitulah ya, yang menarik, yang berbeda-beda setiap harinya. Insya Allah fokus anak itu bakalan bagus, bakal meningkat. ya kayak gitu. Terus sebenarnya sih aku juga ngalaminnya kayak gitu, karena baru kita datang ya fokusnya cuma satu tiga detik, tapi selebihnya apalagi kalau misalkan udah ngelihat mainan, terus udah ngelihat ada maknya nongol gitu tiba-tiba pengen pulang, itu tantangan ya, Tantangan banget. Nah itulah ya. Nah terus aku pengen nanya nih ke Ica, ada nggak sih apa ya tuntutan mungkin ya bisa jadi dari kurikulumnya itu yang berbeda dari pendidikan misalkan untuk SD, untuk SMP, untuk SMA, atau mungkin bahkan untuk di perguruan tinggi, ada yang beda khusus di anak bagi PAUD? Tuntutan Ya tuntutan kurikulumnya ada yang beda nggak sih? sebenarnya untuk kurikulum itu sudah dibuat langsung dari Permendikbud ya. Ada Permendikbud 137 dan 146. Tempat 6, oke. 146. Next, Di situ sudah tertera semua KD-KD yang harus ada di KD itu suatu apa? Krisdayanti? Bukan. kompetensi dasar. Kompetensi dasar Heeh, guys. ada kompetensi dasar, ada kompetensi inti di situ. Di situ yang harus sebenarnya suatu TK ada yang namanya itu kurikulum.
paling itu sih tuntutannya, ada ya menyesuaikan dengan itu. Nah Sama aja kan kalau di SD atau mungkin ada pernah aku belajar pernah ada kurikulumnya. di SD pernah, di SMP pernah, cuman di SMA mungkin kayaknya belum pernah gitu. Nah berarti ada ya. Nah aku pengen nanya nih Keja, kalau misalkan kan kamu di Purwakarta ya, pernah berapa kali kamu ngajar ke PAUD, dan ada berapa PAUD yang kamu udah pernah udah pernah ajar, tapi nggak usah nyebutin nama sekolahnya sih. Ada berapa tuh? Kalau nggak aku sebutin, kayaknya aku sebutin aja kali ya, soalnya Boleh lah ya, mungkin ini tidak bermaksud untuk menyinggung lembaga, tapi hanya menyebutkan saja. iya. Dan alhamdulillah semua TK tersebut berkesan buat aku kayak gitu, karena mereka welcome dengan berbagi ilmu yang udah mereka kasih ke aku kayak gitu ya. Ada berapa berarti? Pengalaman. Yang pertama ada TK Mandiri. Di mana itu? TK Mandiri itu masih di Purwakarta. TK Mandiri di Purwakarta. TK Mandiri ada TK Nur Syafi'il Ummah Di Purwakarta juga. masih di Purwakarta. Ada TK Al Barokah. Ada Al Barokah. Al Barokah itu ada 2 TK-nya, jadi Ada ada dua ya? ada 2 di suatu gang kayak. Di suatu gang sebutin Oh, guys. jadi di gang Melati itu ada 2 TK. Nah, 2 TK itu sama-sama namanya Al Barokah. Terus yang selanjutnya sudah di Albarokah di mana? Kemudian yang baru-baru kemarin aku di TK Al Ahya. Itu di Wanayasa ya? Tempat PPL aku. Kalau di tempat PPL itu di Wanayasa guys, jadi itu deket banget sama rumah kita. Nah, apakah setiap PAUD itu harus memiliki RPP? Wajib sekali. Oh, wajib ya? Wajib sekali. Dikirain PAUD nggak ada RPP ya? Masya Allah, Oh, harus ada ya? RPPA-nya Harus ada. sumpah demi apapun RPPA yang lebih banyak dari SD, SMP, SMA. Kalau SMA itu mungkin ya kayak cuma RPP gitu ya. RPP Iya, gitu ya. sama aja sih. Kalau di TK itu ada RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran hariannya, rencana pelaksanaan jadi pembelajaran dibuatnya per hari? mingguannya. Oh, jadi dibuatnya per hari? Per hari, per minggu, per Oh. semester, per tahun. Ada 4 RPPE. RPPH Sabar Bu. RPPH Ini yang puasa. harus dibuat kayak gitu. Oh, jadi ada khusus ya? Jadi saking Masya Allahnya Banyak gitu ya di TK yang benar-benar harus administratif lah ya, administratif sekali gitu. kayak gitu. Berarti ada ya, ternyata aku pikir di PAUD tuh nggak ada RPP-nya, ternyata ada kayak gitu. Jadi kamu jangan menghindar dari RPP ya. Terus apalagi ya, pengen nanya deh, pengalaman terburuk kamu ketika kamu ngajar di PG PAUD apa? Di PG PAUD sih, di PAUD apa? Di PAUD sebenarnya Mungkin pernah dijongkrokin sama anaknya gitu kan, mungkin pernah di apa gitu. kalau dijongkrokin enggak sih, cuma ya kagak mungkin lah, orang badannya besar gimana sih? iya yang ada anaknya. Iya. Ada anaknya salah kayak gitu. Jadi apa pengalaman terburuk kamu? Misalkan apa ya? Anaknya susah diatur, terus misalkan anaknya nggak mau belajar kayak gitu, karena kan ada anak yang emang bener-bener nggak mau belajar gitu. Jadi udah nggak bisa dipaksain. Pengalaman terburuk sih ketika aku ngeliat kayak ada anak didik aku yang berbicara kasar, itu sumpah sakit banget. Sakit hati banget ya. Sakit hati banget itu. Dan Berapa tahun tuh? Berapa tahun ya Allah? Berapa tahun sih anaknya? anaknya sih kayaknya masih usia Sekitar 5 tahun. ya Kalau anak- 5 menuju 6. Mendengar dari lingkungannya kali ya. Iya, Jadi apa yang lingkungan katakan, apa yang lingkungan perbuat, anak juga bisa Meniru tuh. Jadi makanya kita orang dewasa harus pandai-pandai gitu kalau di depan anak. Sejujurnya anak itu pandai